Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Dia yang senantiasa menolong kita, menyertai kita sehingga kita boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita mengawalinya dengan berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan, layak kami puji dan layak kami sembah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami ingin memberikan yang terbaik melalui pujian kami saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami sehingga apa yang kami persembahkan saat ini boleh berkenan atasnya. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik di dalam ibadah kami. Amin. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah kita. Dia yang memberikan rasa aman bagi kita karena kita ada di dalam hadirat-Nya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave
setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda-Ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali berjumpa di hari ke-10 bulan tahun 2021 ini. Merupakan sebuah anugerah bagi saya dan saudara sekalian, terlebih karena saya dan Bapak Ibu Saudara boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama seiman melalui ibadah, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita memiliki sebuah hubungan sebagai saudara dalam Tuhan, juga sebagai anggota tubuh Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat betapa pentingnya kita melihat ke depan dalam setiap kali kita memasuki sebuah fase baru atau tahun baru. Pada umumnya kita selalu punya yang namanya komitmen baru maupun juga perencanaan-perencanaan yang baru ya. Dan karena itu hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita akan baca pada Yakobus. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan akan saya baca, kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakan, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik, kita berdoa. Roh Kudus, firman-Mu sudah kami baca. Mohon Engkau tolong kami menerangi firman-Mu dan hati kami, supaya firman-Mu menjadi makanan bagi jiwa roh kami, dan Engkau mampukan kami untuk hidup dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana tadi saya katakan dalam pendahuluan tadi, yaitu bahwa setiap kali kita memasuki tahun baru atau sebuah fase baru, seringkali atau kita selalu membuat yang namanya komitmen-komitmen baru,
ya. Selalu ada komitmen-komitmen baru, bahkan tidak hanya komitmen baru. Seringkali kita juga membuat perencanaan-perencanaan, baik perencanaan yang bersifat pribadi maupun keluarga, pekerjaan, bisnis, bahkan lembaga di mana kita bekerja atau melayani. Pada umumnya awal tahun selalu menjadi sebuah awal di mana orang selalu merencanakan segala sesuatu. Ada yang merencanakan untuk pekerjaan, ada yang merencanakan untuk menikah, ada yang merencanakan untuk piknik atau hari libur, ada merencanakan ke luar negeri dan seterusnya, macam-macam ya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, pada umumnya selalu awal tahun itu menjadi sebuah titik awal orang selalu membuat perencanaan-perencanaan, ya, termasuk goal-goalnya atau goal setting di dalam kehidupan kita. Namun jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali di goal-goal atau perencanaan yang kita buat itu ada kalanya berjalan, ada juga kalanya tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, ya. Nah, berkenaan dengan tanggal 10 ya hari ini, di mana kita juga akan mengadakan pemilihan badan pengurus jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang nanti akan terpilih pasti juga akan membuat yang namanya perencanaan-perencanaan di setiap seksi-seksi yang ada. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita selalu memiliki sebuah pola perencanaan yang benar, yang baik gitu ya, supaya tidak hanya sekedar sebuah perencanaan, tapi kita tidak melihat prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu dari firman Tuhan yang tadi yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah baca, saya menemukan sebuah berkat. Ya, saya mendapatkan di situ sebuah kebenaran yang sungguh memperingatkan saya, menegur saya, dan menolong saya untuk melihat bahwa sesungguhnya perencanaan itu bukan hanya sekedar kita buat. Ada pola yang saya boleh katakan hari ini adalah sebuah pola yang ideal, yang harusnya kita lakukan di dalam membuat sebuah perencanaan. Jadi karena itu topik kita hari ini adalah pola perencanaan yang ideal, ya, pola perencanaan yang ideal. Itu yang saya ingin kita renungkan sebagai topik kita hari ini. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita dari nas ini kita melihat ada dua bentuk pola perencanaan. Dari nas yang tadi, kalau Bapak Ibu Saudara jeli melihatnya, tapi saya menemukan berkat di sana, itu ada dua bentuk atau pola perencanaan. Yang pertama adalah pola perencanaan yang tidak ideal. Ya, saya mau katakan ini adalah pola perencanaan yang tidak ideal atau yang tidak baik, gitu ya. Yang tidak baik. Yang kita dapati Bapak Ibu Saudara kalau baca firman Tuhan tadi, kita lihat di sana ada di ayat 13 sampai 14 dan di ayat yang ke-16. Apa sih model, pola, perencanaan dan goal setting yang tidak ideal itu? Yaitu yang pertama adalah ya, inilah pola perencanaan dan goal setting yang tidak ideal. Yang pertama, Bapak Saudara, kalau jeli lihat di sini, yaitu tatkala seseorang membuat perencanaan dan goal setting atas dasar pengandalan akan dirinya sendiri, atas dasar kepintaran dan kekuatan dirinya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau simak ini baik-baik, kita melihat di sana kan, Bapak Ibu Saudara, kami akan ke sini, kami akan tinggal di kota ini, kami akan bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Salah enggak sih? Tidak, Bapak Ibu Saudara kalian. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita jeli melihat di sana, ada teguran bahwa ternyata perencanaan dan goal setting yang ditetapkan, yang dibuat pada teks ini nampaknya itu adalah sebuah perencanaan dan goal setting yang sama sekali tidak mengandalkan Tuhan, tapi justru berfokus kepada kekuatan, kepada kepintaran diri sendiri. Tidak hanya berhenti pada kepintaran diri, tapi juga sebuah perencanaan dan goal setting yang dilakukan, yang dibuat atas kepentingan kesombongan, kemegahan diri sendiri, atas dasar kecongkakan dan kemegahan diri sendiri. Jadi Bapak sekalian, maksudnya apa sih Pak Sas kok bisa bilang seperti itu? Karena perhatikan baik-baik kan pada ayat yang ke-16 itu jelas sekali diungkapkan di situ. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri
dalam kecongkakan. Artinya perencanaan yang dibuat itu ternyata tidaklah pada porsi yang sebenarnya, tapi berdasarkan kepada kecongkakan, kepada kemegahan, untuk kepentingan kecongkakannya, kesombongannya, untuk kepentingan kemegahan dirinya. Wah, saya punya perencanaan, saya punya goal setting yang bagus sekali. Kita pamerkan goal setting kita. Kita buat program goal setting kita seperti ini dan seterusnya. Seolah-olah kita paling hebat sendiri. Dan semuanya berorientasi kepada kepentingan bagaimana ego kita, kecongkakan dan kemegahan diri kita itu akan terpuji, ya. Karena itu Bapak sekalian, ini yang menarik sekali saya perhatikan pada bagian ini, ya. Selain membuat perencanaan atas kemegahan sendiri, juga pola perencanaan dan goal setting yang tidak ideal adalah pada saat seseorang membuat perencanaan dan goal setting untuk memenuhi kepentingan diri semata. Jadi dia buat goal itu bukanlah bagaimana hidupnya itu bisa bermanfaat, atau perencanaan dan goal-goal hidupnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi melulu untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Dan semakin menarik saya melihat pada bagian yang semakin dalam di sini ialah bahwa orang yang membuat perencanaan dan goal setting ya seringkali tidak sama sekali melibatkan Tuhan. Nah, ini menarik. Jadi Bapak Saudara sekalian, karena apa? Karena tadinya itu sudah jelas, sudah awalnya salah. Dia tidak mengandalkan Tuhan, ya. Dia mengandalkan diri sendiri untuk kepentingan, untuk tujuan kecongkakan, kemegahan diri sendiri, dan melulu untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga Bapak Saudara sekalian, dia sama sekali tidak melibatkan Tuhan pada saat dia membuat perencanaan itu. Nah, membuat perencanaan dan goal setting tanpa menyadari bahwa hidup dan waktu hidup yang kita miliki itu adalah terbatas adanya dan berada di dalam kedaulatan Tuhan. Ini yang tidak ideal. Karena seringkali orang berpikir semuanya akan jalan sebagaimana yang kita harapkan. Kita lupa. Perhatikan baik-baik di ayat itu kan, bahwa apa sih arti hidupmu? Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Yakobus ini untuk menyadarkan kita, ya boleh buat perencanaan, sangat penting sekali buat perencanaan. Jadi ini bukan berarti tidak boleh buat perencanaan Bapak Ibu sekalian. Boleh, sangat penting. Tapi perhatikan di sana, jangan sampai kita membuat sebuah perencanaan itu tidak dengan sebuah kesadaran bahwa hidup kita itu, waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup itu ada batasnya. Dan sangat terbatas. Bahkan digambarkan di dalam ayat ini kan, hidup kita seperti uap. Seperti uap yang hari ini kelihatan, atau pagi kelihatan, besok atau siang tidak kelihatan. Itu memberikan sebuah gambaran bahwa kita harus sadar betul pada saat kita membuat sebuah perencanaan. Harus sadar betul bahwa semua perencanaan yang kita buat, kita lakukan, dan goal-goal setting kehidupan kita, haruslah kita sadar betul bahwa semua ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan harus kita ingat, waktu dan kehidupan yang kita miliki itu sangatlah terbatas. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah seringkali orang yang membuat perencanaan yang tidak ideal itu adalah begini. Kalau orang membuat perencanaan yang tidak ideal, dia seringkali setelah sudah selesai membuat perencanaan dan goal-goal setting, dia baru datang kepada Tuhan. Tuhan, ini loh perencanaan kami, perencanaan saya, perencanaan lembaga saya, perencanaan keluarga saya. Ini goal-goal kami, goal-goal setting kami, ya. Dan apa yang kita lakukan di situ? Kita minta Tuhan merestuinya, minta Tuhan menyetujuinya, minta Tuhan, ya kalau boleh dikatakan, ya kita minta Tuhan supaya oke, dicap aja gitu ya. Jadi Bapak Saudara sekalian, seringkali kita terbalik di dalam membuat sebuah perencanaan. Itu yang disebut dengan perencanaan yang tidak ideal. Karena terbalik, kita buat dulu, setelah selesai
baru kita serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan mengakuinya, minta Tuhan menerimanya, minta Tuhan merestuinya, minta Tuhan menyetujuinya, minta Tuhan mengesahkannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut saya dari firman Tuhan yang kita lihat hari ini, kenapa sih kok Tuhan menegur dengan cara yang bagi saya cukup tegas, cukup kasar? Ya. Dia bilang, perhatikan baik-baik ayat itu kan. Jadi sekarang kamu sendiri tidak tahu apa yang terjadi esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Karena itu di ayat yang ke-15 itu kan dengan tegas mengatakan bahwa yang benar itu adalah kan seperti ini gitu kan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita sudah melihat pada bagian pertama yaitu sebuah pola perencanaan dan goal setting yang tidak baik atau tidak ideal ya. Apa tadi? Yaitu masih ingat ya Bapak Saudara sekalian ya? Masih ingat ya? Berdasarkan kekuatan, kepintaran, keegoan kita, kepentingan diri, kesombongan, kemegahan, dan sama sekali tidak menyadari bahwa hidup dan waktu yang diberikan Tuhan pada kita itu sangat terbatas, dan sama sekali kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Tapi kita selesai buat, kita langsung datang kepada Tuhan. Ini Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Bagi saya, menurut firman Tuhan yang saya dapat dari sini adalah itu terbalik. Dan oleh karena itu topik kita hari ini berbicara tentang lalu bagaimana cara membuat perencanaan atau pola membuat perencanaan yang sifatnya ideal atau yang baik ya. Mari kita lihat di ayat 15 dan 17. Ya, ayat 15 dan 17. Tapi sebenarnya bisa dilihat juga dari semuanya, kita akan perhatikan. Tapi saya mau menekankan ayat 15 dan 17. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jadi perhatikan ya, kata jika Tuhan menghendakinya, kami akan. Perhatikan kata akan di sana. Saya coba melihat dalam naskah aslinya, semua dia menggunakan kata nanti. Jadi kalau Tuhan berkenan akan perencanaan goal setting kita, baru kita buat, ya kan? Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita terbalik. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa mungkin 5 tahun terakhir ini atau 3-4 tahun terakhir ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan kita ya, kita buat program tahunan kita itu kan tidak setelah kita rapat, tapi sebelum itu kita selalu ada acara namanya itu temu visi, temu ide, dan temu doa bersama. Ya, selalu kita buat itu BPJ dan aktivis gereja kumpul di mana dan kita ada di mana sebelum memasuki tahun yang akan kita rencanakan. Untuk apa sih tujuannya? Di sana kita berdoa bersama, di sana kita minta Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Baru setelah kita menemukan petunjuk-petunjuk Tuhan dan kita dapat kebenaran-kebenaran yang meneguhkan apa yang Tuhan ingin atau mau kita lakukan, baru kita membuat yang namanya perencanaan dan goal setting. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, tapi mungkin banyak di antara jemaat Tuhan yang belum memahami, menyadari kenapa sih harus selalu pertemuan bulan November gitu ya, hanya sekedar ini sebuah pertemuan evaluasi, bukan. Karena itu saudara-saudara yang ikut itu kan lihat di sana ya, wajib masing-masing harus ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara dalam, supaya kita berjumpa dengan Tuhan, menemukan apa yang Tuhan mau, sehingga kita nantinya membuat sebuah perencanaan dan goal setting dalam pelayanan, dalam seksi-seksi kita itu sesuai dengan apa yang kita dapat dari Tuhan ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita melihat yang kedua. Yang kedua adalah perencanaan dan goal setting yang bersifat ideal, yaitu membuat perencanaan dan goal setting atas keyakinan, atas dasar keyakinan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, atas waktu kita, dan atas perencanaan-perencanaan serta goal setting yang akan kita buat.
Ya, ini adalah salah satu tanda dari orang yang sungguh memiliki sebuah perencanaan yang ideal. Dia sadar betul bahwa apapun nanti yang dia akan lakukan, dia rencanakan, dia minta dulu sama Tuhan. Kenapa harus minta petunjuk dari Tuhan? Karena sadar betul bahwa Tuhan yang berdaulat, baik atas hidup kita, atas waktu kita, bahkan atas perencanaan-perencanaan yang nanti kita lakukan berdasarkan masukan-masukan atau temuan-temuan kita dari hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, serta goal-goal setting kita. Sehingga dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat kita membuat sebuah perencanaan dan goal setting dengan menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, atas waktu kita, atas perencanaan dan goal-goal kita itu, maka kita akan melibatkan Tuhan terlebih dahulu melalui doa puasa, perenungan firman Tuhan, guna kita menemukan, guna kita ketemu Tuhan dan menemukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam perencanaan kita, di dalam goal-goal setting kita, sehingga akhirnya ada petunjuk dari Tuhan. Dan kita minta supaya Tuhanlah yang memimpin kita, menuntun kita untuk menemukan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kita membuat yang namanya perencanaan dan goal setting di dalam kehidupannya. Kenapa sih perlu melibatkan Tuhan? Mengapa sangat penting sekali melibatkan Tuhan di dalam membuat perencanaan dan goal setting? Ya, kenapa? Dengan tegas Alkitab mengatakan, karena pengetahuan kita tentang hari esok itu sangatlah terbatas. Ya, jelas sekali. Hari ini, besok kamu berangkat dan seterusnya kami dapat untung. Sedangkan ayat yang ke-14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat ya, tahun ini tadi tahun 2020 tadi kan kita punya sebuah kegiatan yang selalu tampil berbeda. Itu semua kita temukan pada saat kita berdoa bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin ada hal yang menarik di sana. Saya ingat sekali Bapak Saudara sekalian, bulan November tahun 2019, di mana kita dan saya juga sudah mulai melibatkan saudara-saudara anak muda untuk ikut temu doa, temu visi di Tawangmangu untuk membuat sebuah perencanaan dan goal setting pelayanan kita masing-masing di tahun 2020 ini yang lalu, ya kan? Tapi Bapak yang sudah sekalian, setelah kita sudah menemukan apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita buat. Bulan Februari di ulang tahun gereja kita mulai memaparkan dengan perencanaan bahwa bulan Maret totalitas dari kegiatan program perencanaan dan goal setting itu kita sudah mulai lakukan, termasuk juga saya dan beberapa di sini termasuk Retno, ada kegiatan, ada yang mau ke luar negeri, ada yang mau ikut konferensi misi, ada yang akan menghadiri pelatihan gereja rumah atau pelayanan rumah, ya termasuk saya ke China misalnya. Semua itu berada di dalam sebuah perencanaan yang tadinya kita rencanakan untuk kita buat. Tapi Bapak saya sekalian, Bapak Ibu Saudara, saya dan Retno, Bu Hari sudah mendaftar, sudah akan menghadir, bahkan sudah beli tiket untuk berangkat ke Jakarta menghadiri beberapa konferensi dan pelatihan misi. Tiket sudah ada, tiba-tiba ada informasi hard lockdown. Dan apa yang terjadi Bapak saya sekalian? Semua perencanaan, semua goal setting yang kita tentukan bukan berarti tidak jalan, tapi Tuhan membawa kita untuk melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Karena jemaat kita itu berorientasi kepada membangun pelayanan rumah, berfokus kepada hubungan keluarga, hubungan pribadi dengan Tuhan, termasuk tema-tema ibadah kita. Karena itu ibadah kita itu berorientasi kepada bukan pada gedungnya, tapi pada pribadi kita. Nah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, walaupun mungkin secara manusia kita melihat semuanya mandek, stop semuanya, tapi jemaat Tuhan yang saya kasih, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa membuat perencanaan, kita bisa buat goal setting, tapi kita harus sadar betul
bahwa jika kita sekedar membuatnya untuk kepentingan diri kita semata, kita akan kecewa total. Tapi karena kita sadar betul, dan saya sendiri yakin betul bahwa pada saat kita membuat ini, kita minta Tuhan hadir dulu, melibatkan Tuhan, minta petunjuk pimpinan Tuhan, apa yang harus kita buat. Sehingga saya melihat bahwa apapun yang terjadi di tahun ini, tepat sekali dengan apa yang kita sedang rancang untuk kehidupan jemaat supaya bisa berlatih. Tapi sayangnya kan tidak semua kita menyerap makna dari apa yang Tuhan maksudkan di dalam perencanaan kita dan goal setting kita. Karena salah satunya kan adalah kita mulai melatih setiap anggota jemaat itu mandiri untuk memimpin keluarganya di dalam pertumbuhan kehidupan rohani. Kita mulai melatih setiap pribadi, setiap kepala rumah tangga, bagaimana dia mengadakan ibadah keluarga, membangun hubungan dengan orang lain dan seterusnya. Tapi akhirnya Bapak sekalian, begitu ibadah stop secara sentral di gereja gedung, sebenarnya tema-tema khotbah kita kan tepat banget dengan kondisi ini gitu ya. Sayangnya tidak semua kita menyerap itu sebagai percampur tangan Tuhan di dalam kondisi ini, sehingga kita mau, harusnya ini kesempatan untuk kita berbuat. Ini kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik lagi bagi Tuhan. Tapi kita justru melihatnya ini, aduh, ini masalah besar. Jadi kita tidak melihat sebuah peluang, tapi kita melihatnya sebuah ancaman gitu ya. Padahal beberapa gereja, beberapa tempat orang melihat itu bukan sebuah ancaman, tapi sebuah peluang yang begitu luar biasa, yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita membawa jiwa kepada kerajaan Allah, bukan membawa jiwa kepada gereja semata, tapi kepada kerajaan Allah. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian kita menyadari bahwa perencanaan boleh, tapi kita lihat di sana COVID-19 akhirnya melululantahkan semua program dunia ini, program gereja-gereja, dan semua goal-goal setting yang direncanakan, yang dibuat oleh setiap orang, termasuk kita di tempat ini ya. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, goal-goal setting kita sebenarnya masih tetap jalan, selama kita memahami, melihat masalah itu sebuah peluang ya. Tapi sayangnya kan tidak semua kita memahami ini sebuah peluang, kita lihatnya sebuah ancaman ya. Ya kan, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jika kita sadar sebagai manusia yang sangat rapuh, sangat terbatas, ya, sangat rapuh dan sangat terbatas, maka sangat penting bagi kita untuk membuat sebuah perencanaan dengan cara melibatkan Tuhan terlebih dahulu, bukan nanti, tapi terlebih dahulu. Karena kita sadar betul kehidupan kita itu sangat terbatas, sangat rapuh, diungkapkan di sini, digambarkan oleh Alkitab di sini kepada kita bagaikan uap yang pagi kelihatan, siang sudah tidak kelihatan. Dan tidak sedikit kondisi itu telah terwujud di mana-mana hari ini ya, Bapak Saudara sekalian, kita bisa mendengar, melihat berita di sini sana. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita membuat perencanaan, kita harus tahu bahwa membuat perencanaan itu harus benar-benar melibatkan Tuhan sebelum kita merencanakan, membuat rencana dan goal-goal setting. Jadi itu adalah kehendak Tuhan, itu merupakan kemauan Tuhan. Tuhan mau kita libatkan Dia dulu, supaya kita temui apa yang Tuhan mau, kita ketahui apa yang Tuhan mau, baru kita membuat perencanaan dan goal setting ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, kebenaran yang menarik di ayat ke-19. Sudah perhatikan di ayat 19. Walaupun ayat ini banyak digunakan dalam banyak hal, tapi saya ingin Bapak Saudara melihatnya dalam konteks ini ya, dalam konteks perencanaan. Kalau kita tahu, perhatikan baik-baik di situ ya. Ayat yang ke-17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, itu sebuah dosa. Itu ayat 17. Artinya apa sih Bapak saya kalian? Apa sih maksudnya ayat ini, ayat 17 ini? Jika kita tahu bahwa melibatkan Tuhan
sebelum membuat sebuah perencanaan dan goal setting adalah sebuah perbuatan baik. Ya, saya ulang lagi. Jika kita tahu bahwa melibatkan Tuhan sebelum membuat sebuah perencanaan dan goal setting dalam kehidupan kita adalah sebuah perbuatan baik, tetapi tidak dilakukan, sebenarnya itu adalah dosa. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan Yesus, kita harusnya mendapat sebuah kebenaran di sini yang akan menegur saya dan saudara sekalian, yang sekaligus memperingatkan kita hari ini, supaya lain kali atau di tahun ini mungkin ada yang belum buat perencanaan, ya, atau ada yang sudah terlanjur buat. Tolong kembali lagi kepada kebenaran ini. Sebelum kita dinyatakan berdosa karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pembuatan perencanaan dan goal setting dalam kehidupan kita, lebih baik kita datang kepada Tuhan hari ini. Minta Tuhan hadir benar-benar melalui firman-Nya, melalui kehadiran Roh Kudus, berbicara kepada saya dan Bapak sekalian, supaya kita bisa menemukan apa sih yang Tuhan mau, sehingga kita setelah dapat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, baru kita buat yang namanya perencanaan dan goal setting, sehingga kita tidak masuk kategori sebagai orang yang berdosa. Ya, jadi Bapak sekalian, memang frasa ini kan adalah frasa pertama itu adalah jika kita tahu sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jadi dosa tidak selalu hal yang kita buat salah, jahat, tidak baik, bukan. Tapi yang kita tahu baik, jika tidak dilakukannya, itu adalah dosa. Nah, frasa yang kedua tentunya bagian ini, jika kita tahu bahwa sebelum kita membuat perencanaan melibatkan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat baik, tapi kita tidak melakukannya, ya itu dosa. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus, maka kesimpulannya bagi saya atau penerapannya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini adalah, jika kita ingin memiliki sebuah perencanaan dan goal setting yang bersifat ideal, maka janganlah membuat perencanaan dan goal setting tanpa terlebih dahulu melibatkan Tuhan, meminta petunjuk pimpinan dan tuntunan Tuhan melalui doa, puasa, dan perenungan firman Tuhan secara dalam, secara serius. Ya, buatlah perencanaan dan goal setting yang selalu didahului dengan melibatkan Tuhan melalui doa dan puasa, perenungan firman Tuhan, supaya kita menemukan dan mendapatkan petunjuk, pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk apa yang Tuhan mau, untuk apa yang Tuhan kehendaki, sehingga apa yang kita lakukan nanti itu akan serasi, akan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, dan prioritas Tuhan. Sehingga jangan sampai ada kesan kita seolah-olah lebih hebat dari Tuhan. Ya kan, seperti yang saya katakan pada awal tadi. Jangan sampai ada kesan seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan dengan berkata, Tuhan, ini loh perencanaan saya, ini goal setting saya, udah selesai ini, ya. Silakan Tuhan merestuinya, silakan Tuhan menyetujuinya, silakan Tuhan mengesahkannya. Bagi saya pemahaman seperti itu seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Jangan sampai ada kesan seperti itu jika kita tidak pernah melibatkan Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan membuat sebuah perencanaan. Yang belum, ya mulai minta pimpinan Tuhan. Dan kita nanti setelah pemilihan BPJ, kita akan ada temu doa, temu visi, supaya saudara yang terpilih dengan seksi-seksinya, bidang-bidangnya, nanti dapat menemukan apa yang Tuhan mau, sehingga kita dapat membuat sebuah perencanaan dan goal setting pada bidang-bidang kita, seksi-seksi kita secara tepat guna, ya. Kenapa Bapak sekalian? Karena Tuhan menghendaki hal seperti itu. Jika Tuhan tidak menghendakinya, itu akan sangat berbahaya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari sebagai anaknya, sekali lagi, sebagai anak-anaknya, sebagai umat ciptaannya,
Kita manusia adalah rapuh adanya. Kita manusia buta terhadap masa depan. Kita manusia buta sekali terhadap hari esok. Jangankan masa depan jauh, hari esok saja kita nggak tahu. Itulah sebabnya tahun baru atau fase baru dalam kehidupan kita selalu merupakan sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena selalu bersifat misteri dan masih gelap. Yang tahu semua ke depan itu hanyalah Tuhan. Karena itu kalau kita percaya bahwa yang tahu semua hal yang ke depan dengan sempurna hanyalah Tuhan, maka jangan pernah melupakan Tuhan di dalam pembuatan perencanaan dan goal setting kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Baik secara pribadi maupun juga dalam keluarga, pekerjaan, dan lembaga-lembaga di mana serta pelayanan di mana saya dan Bapak Ibu Saudara berada dan bekerja. Ya, jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang kita belajar hari ini menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menyadari betapa bahayanya jika kita memiliki sebuah perencanaan yang bersifat tidak ideal. Tapi betapa diberkatinya sebuah perencanaan dan goal setting yang kita buat dengan ideal, yaitu dengan melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga goal-goal yang kita lakukan, tentukan, tetapkan, perencanaan-perencanaan yang kita buat berkenan pada Tuhan. Serasi dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, selaras dengan tujuan Tuhan, selaras prioritasnya, dan atas perkenanannya. Nah, kalau Tuhan sudah berkenan akan semua itu, niscaya segalanya itu menjadi tanggung jawab berada di dalam kedaulatan Tuhan semata. Kita hanya melakukan bagian saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, amin ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mulailah hari ini jika belum mempunyai program, belum mempunyai perencanaan, belum mempunyai goal setting, mari masih ada waktu untuk kita semua meminta kepada Tuhan, petunjuk Tuhan, untuk Tuhan pimpin kita menemukan maunya supaya kita membuat perencanaan pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis, dagangan, ya, pelayanan dan seterusnya, keluarga dan seterusnya di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah perencanaan yang menyukakan Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani kehidupan kita dengan perencanaan yang benar, goal setting yang benar di tahun 2021 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sungguh luar biasa dari kebenaran firman-Mu mengingatkan kami hari ini betapa pentingnya kami memiliki sebuah perencanaan dan goal setting yang bersifat ideal, yaitu yang terlebih dahulu melibatkan Tuhan dengan kami memberi waktu secara khusus, secara dalam dengan Tuhan melalui doa puasa, perenungan firman-Mu secara serius, secara dalam, supaya kami menemukan mau-Mu Tuhan, menemukan keinginan-Mu Tuhan, menemukan kehendak-Mu Tuhan, menemukan tujuan-Mu Tuhan, menemukan prioritas-Mu dalam hidup kami, sehingga perencanaan dan goal setting yang kami buat tidak terlepas dari semua yang kami ketahui dari Tuhan bagi diri kami, sehingga semuanya kami akan lakukan berdasarkan apa yang kami temui dari persekutuan perjumpaan kami dengan Engkau, sehingga perencanaan goal setting yang akan kami lakukan, yang kami buat baik secara pribadi, keluarga, maupun pekerjaan bisnis, dagangan kami, maupun lembaga di mana kami bekerja, maupun pelayanan kami, kiranya semua yang kami lakukan berkenan menyukakan Engkau. Tatkala Engkau berkenan atas semuanya nih Bapa, tentu Engkau yang akan campur tangan dalam semuanya. Kami hanyalah hamba yang meletakkan seluruh kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa, supaya Engkau mau pakai kami untuk tujuan, untuk prioritas-Mu Bapa. Terpujilah Engkau akan selamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan di tahun 2001 yang penuh misteri, yang penuh dengan kegelapan, yang kami sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami dan masa depan kehidupan kami di tahun ini. Tapi kami memiliki sebuah pengharapan, bukan pada tahunnya, bukan pada perencanaan kami, bukan pada goal setting kami, tapi kepada pribadi-Mu Bapa, sumber hidup kami, kepada pribadi-Mu yang adalah Tuhan kami, juru selamat kami, pemimpin kami,
dan penolong kami yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan karena itu Bapa, kami serahkan seluruh anak Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, yang sedang bergumul untuk buat perencanaan, yang akan membuat perencanaan goal setting hidupnya, biarlah mereka sungguh-sungguh melibatkan Engkau, sehingga dalam semua goal setting, perencanaan yang akan dilakukan di tahun 2021 ini berkenan pada Tuhan. Berkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan, berkati pekerjaan, usaha bisnis dengan pendidikan yang masih dalam proses belajar di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Berkati mereka Bapa, berkati anak-anak muda yang sedang bergumul untuk masa depan, termasuk teman hidup. Tuhan juga tolong berkati yang sudah berkeluarga dengan berbagai tantangan pergumulan hidup dalam keluarga, Engkau berkati. Dan berkati juga berbagai kebutuhan hidup dari setiap jemaat-Mu Tuhan, kesehatan dari setiap anggota jemaat-Mu tempat ini Engkau berkati. Demikian juga kami mohon Engkau berkati juga jemaat-Mu di tempat ini yang adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang meneruskan sampai akhir. Karena itu kami mempercayakan semuanya kepada Engkau Bapa, supaya Engkau sendiri akan bercampur tangan dan akan memberkati seluruh program perencanaan dan goal setting dari setiap seksi-seksi yang ada di dalam jemaat ini, baik pelayanan kepada para atau anak dan remaja, pemuda, perkawan, perkarya atau pasutri, dan juga kelompok-kelompok yang ada baik di Gading, Bayan, Keronggahan, Pajar Indah, Pajang, Munggung, Nusuan, dan juga di berbagai tempat, dan juga di Kondangan. Dan kami serahkan semua, termasuk kelas-kelas pemuridan, kami serahkan pada Tuhan, supaya Tuhan akan tolong berkati. Demikian juga kami rindu Bapa, supaya Engkau semakin membuka mata hati kami untuk melihat bahwa apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi dan alami hari ini, termasuk di tahun ini, kami tidak melihatnya sebagai sebuah ancaman bagi iman, bagi kepercayaan kami, tapi kami melihatnya sebagai peluang bagaimana Tuhan mau pakai kami menjadi alat-Mu yang berguna di tangan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk semakin membawa begitu banyak jiwa-jiwa yang hari ini sedang takut, hari ini sedang khawatir, hari ini sedang menangis, dan hari ini sedang berada dalam sebuah keputusasaan. Kami adalah orang-orang yang Engkau sudah pilih untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena itu kami mohon supaya Engkau akan tolong berkati, bukan saja di masyarakat kami di Indonesia, di Solo dan seterusnya, tapi juga di luar negeri sana. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu yang hari ini sedang berjuang, berada di medan perjuangan garis depan sana untuk menjangkau suku-suku bangsa-bangsa terabaikan yang sedang menangis membutuhkan Tuhan. Engkau memberkati, dan Engkau juga pakai kami sebagai bagian dari tubuh-Mu Tuhan, untuk ikut serta sebagai mitra yang saling mendoakan, saling mendukung keberadaan pelayanan yang ada untuk menjangkau, sehingga kerinduan Tuhan akan suara-suara dari semua bahasa, suku, etnis yang ada di dunia untuk menyembah dan memuji Engkau akan terdengar dengan begitu luar biasa tatkala jiwa-jiwa itu sudah dibawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Karena itu berkati dan pakai kami sebagai jemaat di tempat ini Tuhan, supaya kami fokus kepada penjangkauan jiwa-jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang menangis membutuhkan Engkau Bapa. Dan berkati Tuhan Yesus pelayanan di tempat ini, badan pengurus jemaat yang akan terpilih nanti pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong supaya mereka benar-benar adalah mereka yang sungguh lahir baru, mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan, punya hati dalam melayani Tuhan, punya beban dalam mengambil bagian dalam pelayanan, bukan hanya sekedar sebuah tugas kewajiban, tapi sungguh lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami, sehingga pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami tidak merupakan sebuah beban berat, tapi merupakan sebuah sukacita kami, karena tidak semua orang memiliki hak istimewa seperti untuk menjadi mitra Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapak, tolonglah supaya siapapun dia dari umat-Mu jemaat di tempat ini yang akan ambil bagian dalam pelayanan, sungguh lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, lahir dari sukacita, bagaikan sebagai pengabdian yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan proses pemilihannya supaya semua berjalan dalam kehendak Tuhan dan sesuai dengan AD dan ART serta Perger Gereja Kemah Injil Indonesia yang sungguh bersumber dari kebenaran firman-Mu Bapa. Dan berkati juga mereka nanti yang akan terpilih supaya benar-benar dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang membuat sebuah perubahan yang begitu dahsyat bagi kemajuan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa, dan juga bagi tempat-tempat yang lain. Berkati pemerintahan negara kami,
Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, pejabat penegak hukum, dan seluruh masyarakat kami Indonesia. Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air kami, termasuk gereja Kemenjil. Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang berguna untuk sungguh-sungguh untuk benar-benar membangun kerajaan-Mu Bapa. Dan berkati juga sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, dan berbagai pelayanan-pelayanan yayasan Kristen. Tuhan pakai semuanya, bukan hanya sekedar untuk sebuah tugas biasa, tapi ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan untuk kami, sungguh membawa kasih-Mu kepada dunia ini ya Bapa. Dan berkati kami semua yang telah berkomitmen untuk menyembah Tuhan di keluarga, di rumah, di kelompok kami masing-masing, dengan tulus hati menyembah dan melayani Engkau, baik kala kami memuji Engkau, meresponi Engkau oleh firman-Mu, dan mengungkapkan pengakuan kami yang terdalam bahwa Engkau pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih sukacita kepada Tuhan melalui persembahan yang kami persembahkan, baik milik-Mu yang kami kembalikan, yaitu persepuluhan, persembahan kasih karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami, dan kami menikmati berkat Tuhan sehingga kami wujudkannya dalam persembahan kasih, serta ucapan-ucapan syukur kami, korban-korban kami, pelayanan-pelayanan kami, apapun dan siapapun dia yang ambil bagian dalam pelayanan. Sehingga liturgis, pemain musik, penyambut tamu, pemegang, dan juga pemegang multimedia, Tuhan memberkati dan pakai semuanya Bapa, termasuk mereka yang dengan sungguh hati, tulus hati, terus menerus dengan begitu setia berdoa bagi kerajaan-Mu melalui jemaat di tempat ini, sehingga semuanya melakukan pekerjaan untuk kemudian hormat nama-Mu semata Bapa. Kami sudah berjumpa dengan Engkau, kami sudah mengalami Engkau Bapa, dan tiba saatnya kami akan diutus Bapa kembali ke lingkungan keluarga masyarakat di mana kami akan berakses. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi bangsa kami, bagi dunia ini ya Tuhan. Karena itu saudara dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah adalah sumber hidup kita, sumber damai sejati kita, dan sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Akan senantiasa memberkati, memelihara, dan meneguhkan saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam tangan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani kehidupan kita di tahun 2001 ini bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.